Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengupdate konten di playlist kelas 12 semester 2 ya. Jangan lupa like, share dan tentu saja subscribe. Oke, kita mulai. Oke, kita akan membahas beberapa soal mengenai transformasi dan postulat relativitas khusus. Ini adalah materi-materi awal dalam bab fisika modern atau teori relativitas khusus ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Sebuah mobil terbuka, mobil bak terbuka bergerak dengan kelajuan tetap 15 meter per sekon. Budi yang berada dalam mobil melemparkan sebuah bola vertikal ke atas dengan kelajuan 6 meter per sekon. Oke, langsung saja kita gambar ya. Nih gambar saya jelek nih ya. Jadi mobil bak terbuka ya. Mobil bak terbuka. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, ini ada si Budi nih di dalam mobil yang melemparkan ya bola ke atas. Oke. Oh, ini ada bola nih dilempar ke atas ya. Nah, ini lintasan bolanya ke atas ya dengan dilempar dengan kecepatan ya 15 meter per sekon ya. 6 meter per sekon ya. 6 meter per sekon ini dilempar ke atas nih. Oke. Sementara si mobil ini bergerak ke depan ya atau bergerak lurus dengan kelajuan tetap 6 meter per sekon. Ini tetap ya. Artinya ya mobil ini bergerak bersama Budi ya dengan kecepatan 12, 12 nih ya. Yang 6 ini adalah bola, kecepatan si bola yang dilempar ke atas, sedangkan 15 meter per sekon ini adalah kecepatan yang dimiliki oleh kendaraan juga bersama Budi yang di dalam mobil ya. Nah, seperti itu kejadiannya. Vektor posisi bola jika diamati oleh Budi, oke ini pengamatnya adalah Budi alias yang berada di dalam mobil ya. Oke. Kalau begitu ya karena si Budi ini berada di dalam kerangka yang sama dengan kerangka kejadian ya, yaitu di dalam mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap ya. Jadi sekali lagi kejadiannya atau bolanya yang bergerak ke atas ini itu berada dalam frame yang sama dengan si orang, yaitu dalam mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap ke arah X misalnya, kalau kita misalkan ini pada arah X ya. Oke, artinya kalau seperti itu maka ya ya Budi ini hanya melihat bola itu bergerak ya vertikal ke atas saja, lurus ke atas. Karena sekali lagi bola dan orang ini berada dalam frame yang sama. Kejadian dan pengamat berada dalam frame yang sama. Maka orang ini hanya akan melihat bola yaitu lintasannya ya vertikal ke atas. Vertikal ke atas ya. Maka langsung kita gunakan rumus ya untuk menentukan posisi benda pada sumbu Y tentu saja yang ke atas ya. Itu rumusnya adalah, kalau adik-adik masih ingat ya, persamaan materi di kelas 10 ya. Y sama dengan V0 kali T begitu ya. Kurang setengah ya GT kuadrat. Nah, gitu rumusnya ya. Materi kelas 10 nih. Oke, langsung kita masukkan saja nih angkanya. Kecepatan awal ya, bola 6 kali waktu tempuh kurang G-nya kita pakai 10 aja ya. Setengah kali 10 ya 5. 5T kuadrat ya. Nah, ini untuk T-nya. Ini untuk Y-nya. Sehingga kalau kita mau buat vektor posisinya ya, maka ini menjadi vektor posisi bola yang diamati atau berdasarkan pengamatan dari
Budi atau pengamatnya Budi ya adalah, ya kita tahu vektor posisi itu kan X vektor satuan I tambah Y vektor satuan J tambah Z vektor satuan K. Nah, ya. Kalau kita, tentu orang ini adalah pusat koordinat ya. Jadi orang ini adalah di posisi Budi ini adalah posisi 0,0,0 ya, 0,0,0. Oke, maka kalau seperti itu ya benda ini hanya punya ya nilai posisi pada arah Y saja. X dan Z-nya 0. Ya kan, karena kan bergerak ke atas saja. Ya, maka ini 0I ya tambah, nah Y-nya sana tuh 6T kurang 5T kuadrat ya dalam kurung vektor satuan J tambah 0K gitu ya. Berarti jawabannya ya ini T ya, 5T kuadrat. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke. Oke. Soal berikutnya, oh ternyata soalnya masih sama nih. Ya, tapi yang ditanyakan adalah, atau kasusnya masih sama ya, tapi yang ditanyakan berbeda. Yang ini adalah vektor posisi bola jika diamati oleh Badu yang diam di tepi jalan. Oh, ada pengamat berikutnya yaitu Badu yang diam di tepi jalan. Ya. Jadi kalau kita kembali ke tadi, ada ya Badu nih di tepi jalan. Ini Budi, ini Badu. Nah, di tepi jalan, bagaimana vektor posisi bola yang dilempar oleh Budi ya berdasarkan pengamatan dari Badu? Bagaimana nilainya? Oke, itu yang kita mau ya cari dalam soal nomor 2. Nah, bagaimana kalau soalnya semacam itu? Tentu karena ini bendanya adalah benda yang kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya ya, maka kita gunakan yang namanya transformasi Galileo. Kalau bendanya kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, ya kita gunakan transformasi Lorentz. Saya kira adik-adik sudah pelajari di sekolah ya. Jadi kita gunakan transformasi Galileo. Ya, Galileo. Oke. Bagaimana transformasi Galileo? Ya, kita gambar kerangka dari masing-masing tadi ya. Jadi ada, kita mulai dulu dengan kerangka pengamat yang diam begitu ya. Kerangka pengamat yang diam. Ya, ini tadi adalah Badu, ya kan? Badu. Ya, kemudian ya ini kita misalkan dia X, Y, Z, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada Budi yang bergerak ya. Ada Budi sini. Ada Budi. Ini Budi yang bergerak dengan kecepatan V tadi ya, yang karena dia berada dalam mobil. Ya kan? Ini kita misalkan X aksen, Y aksen, Z aksen, ini yang bergerak ya. Yang bergerak ya dengan kecepatan V. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, bergeraknya ke sana, kecepatan V tadi ya konstan. Ya, mobil berada dalam mobil ya, Budi, maka kecepatannya kecepatan mobil ya. Nah, kemudian ada kejadian. Kejadiannya ya bola tadi ya. Bola dilempar oleh si Budi ya, dilempar ke atas tadi. Dilempar ke atas. Ini bolanya dilempar ke atas. Begitu ya. Dilempar ke atas. Nah, maka sesuai transformasi Galileo untuk yang kita gunakan untuk benda yang kecepatannya jauh atau objek yang kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, kita gunakan persamaan ya untuk koordinat X-nya dulu. X sama dengan ya, jadi koordinat bola untuk komponen X yang diamati oleh Badu itu sama dengan yang diamati oleh Budi yang di dalam mobil tambah V kali T ya, V kali T. Ya, V kali T ini sebenarnya ini jarak antar dua kerangka ini. V kali T ini jarak antar dua kerangka. Jarak antar Budi dan Badu gitu ya. Oke, jadi saya kira ini sangat logis ya transformasi ini ya. Dimana untuk X dulu deh, X dari benda, dari bola yang diamati oleh Badu sama dengan yang diamati oleh Budi tambah jarak antar kedua kerangkanya.
Oke, sedangkan Y-nya bagaimana? Ini sama dengan yang diamati oleh Budi dan Badu sama, begitupun Z-nya juga sama. Karena Budi ini atau kerangka Budi ini hanya bergerak pada arah X saja, jadi hanya X yang berubah. Nah, maka ya langsung saja ya kita lanjutkan ya. Jadi kita mulai dengan X dulu. X sama dengan X aksen tadi 0 ya. Tadi kan. Jadi ini tadi sebenarnya adalah aksen saja, kita pakai aksen aja gitu ya. Karena ini tadi oleh Budi yang di dalam mobil yang bergerak ya. Yang bergerak. Nah, tadi kan X aksen dengan Z aksennya 0 ya. Oke. 0. Oke, maka kalau ini 0, 0 tambah V kecepatan besar kelajuan dari Budi ya sebagai kerangka yang bergerak adalah 6 ya, 6 kali T. Jadi sama dengan 6T. Oke. Sedangkan Y-nya ya sama dengan Y aksen tadi. Yang ini tadi ya 6T kurang 5T kuadrat. Ya. 6T kurang 5T kuadrat. Gitu ya. 6T ya persis kurang 5T kuadrat. Kemudian Z-nya adalah 0. Karena Z aksennya juga tadi adalah 0 ya. Oke, maka kalau kita coba tuliskan secara lengkap, vektor posisinya adalah 6T vektor satuan I ya, tambah dalam kurung 6T kurang 5T kuadrat begitu, vektor satuan J tambah 0K ya. Jadi mana itu? Oh sorry, sebentar. Tadi V ini 15 harusnya ya, meter per sekon. Jadi ini bukan 6 ya, harusnya ini adalah 15. 15 kali T begitu ya, jadi 15T. Maka ini juga adalah 15T. Nah, gitu dia hasilnya. 15T berarti jawabannya adalah C. Oke.